Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Pagi hari ini kita bersyukur bahwa kita diberi kesehatan oleh Tuhan Yesus dan kita berhimpun pagi ini untuk melakukan doa pagi bersama. Mari kita mulai. Allah yang Maha Baik, pada pagi hari ini kami menaikkan puji dan syukur atas kesempatan bagi kami untuk berjumpa dengan Tuhan. Ya Tuhan, kuatkan hikmat bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar apa yang disampaikan adalah dari Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Dan saya memilih dari Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33, cuma satu ayat. Demikian firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, nats ini sangat relevan dalam kondisi situasi umat manusia pada saat ini, baik bukan hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Ayat ini sebetulnya sangat akrab dengan kita karena saya sering mendengarkan firman yang disampaikan oleh pendeta bahwa carilah kerajaan Allah terlebih dahulu. Ini saya kira sangat populer sekali. Tetapi justru mungkin karena kepopulerannya kita tidak begitu peduli dengan mencari. Perlu dicari seperti itu ya. Nah, sangat sederhana sekali. Kami di rumah itu udah beberapa minggu yang lalu, air yang keluar dari pump itu sudah menurun. Listrik dihidupkan dari pagi sampai siang sampai sore itu nggak penuh torennya itu ya. Itu tandanya bahwa persediaan air di dalam tanah itu mungkin karena kemarau ini semakin menipis. Saya juga bertanya dalam hati saya ini sampai kapan ini kemarau, sehingga pada saatnya jangan-jangan nanti air di dalam tanah itu juga habis. Kita mandi kemana? Apakah pakai air aqua, kan mahal ya, dan seterusnya. Nah, ini hal kecil, tapi memang secara tataran nasional maupun internasional bahwa gejala alam yang sangat
mengkhawatirkan kita semua. Masalah kemarau itu berdampak kepada masalah pertanian, persediaan beras, dan terakhir ini beras itu naik. Karena apa? Karena hasil panen kita yang sedianya mungkin optimal sekian ton 1 hektar, sekarang mungkin sudah tidak bisa karena masalah kemarau, kekurangan air dan seterusnya. Nah, gejala ini kalau terus-menerus terjadi, ya saya sendiri khawatir, mungkin Bapak Ibu juga khawatir ya. Apakah besok kita mau makan, oh uang kan masih ada, kalau yang dibeli tidak ada, uang itu percuma. Cincin pun kita jual, siapa yang mau beli? Orang butuh beras. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu ada kemungkinan kita menjadi begitu khawatirnya, sehingga usaha-usaha yang kita lakukan lebih pada usaha-usaha praktis secara duniawi, secara ilmiah, mencari alternatif lain untuk memenuhi bagaimana supaya pertanian tanpa air barangkali bisa dilakukan dengan baik. Nah, seperti itu. Tetapi itu juga tidak bisa dilakukan, tidak ketemu dengan cara-cara seperti itu. Nah, oleh karena itu maka kekhawatiran ini bisa menjadi-jadi di dalam kehidupan kita, termasuk kita umat Kristen, termasuk kita mungkin di GKP, menjadi khawatir begitu. Nah, oleh karena itu maka firman Tuhan pada pagi hari ini sangat relevan sekali. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, ini kan suatu ajakan, solusi yang ya barangkali apalagi yang bukan Kristen mungkin tidak begitu antusias dengan ini. Orang masih menggunakan kepintarannya, kekuatannya, lebih mengutamakan power yang ada pada dirinya, sehingga lupa kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kekhawatiran seperti ini maka nas ini perlu kita lebih ingat kembali, renungkan kembali dalam tafsiran bahwa apa yang dimaksud dengan carilah dahulu kerajaan Allah itu disebutkan kita menempatkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita menjadi prioritas yang utama, yaitu Tuhan dan kebenaran firman-Nya. Nah, ini adalah suatu bisa bertentangan dalam prinsip hidup kita ya. Kok kita diajak kembali untuk menempatkan atau memprioritaskan Tuhan dalam setiap aktivitas? Ya, termasuk mungkin pada pagi hari ini adalah salah satu cara kita untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk mencari Tuhan dan kebenarannya. Ya, saya juga terima kasih karena saya diberi kesempatan untuk pagi hari seperti ini di sini bersama-sama untuk berbakti kepada Tuhan adalah salah satu hal yang saya kira sangat strategis bagaimana untuk kita bisa berjumpa dengan Tuhan sebagaimana yang diharapkan oleh pembacaan kita pada hari ini. Kemudian dilanjutkan makna dari kerajaan Allah. Sebetulnya kita sudah apalagi Bapak Ibu Pendeta sudah sangat gamblang digambarkan sebagai masa pemerintahan Allah oleh Yesus Kristus yang bertujuan menebus umatnya dari dosa dan kuasa setan.
atau pada akhirnya adalah membentuk langit dan dunia baru. Nah, oleh karena itu memang suatu pertobatan adalah sangat mutlak bagi kita umatnya, agar kita bisa diperbaharui oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga tercipta suatu keadaan langit dan dunia baru itu. Di dalam konteks ini memang seperti contoh di Indonesia ya, itu Sumatera, Kalimantan, bahkan Irian, Sulawesi, itu sudah dilihat hanya pendekatan ekonomi, yaitu hutan yang mestinya 30% daripada persediaan hutan yang ada itu tidak boleh diganggu gugat untuk apapun. Itu harus menjadi pertahanan daripada lingkungan hidup kita. Tetapi kenyataannya semua atau sebagian besar itu sudah dirubah menjadi sektor ekonomi, yaitu untuk kelapa sawit, pertambangan dan sebagainya, yang penanganannya setelah pasca pertambangan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, sehingga lingkungan pun bisa menjadi rusak. Bapak Ibu sekalian, saya kira saya senang kalau diskusi kita lebih fokuskan, sehingga karena ini sudah biasa sebetulnya, cuma lebih pada untuk mengaktualkan kembali dalam konteks kehidupan kita pada saat ini. Yang pertanyaannya adalah, usaha kegiatan apa saja yang seharusnya dilakukan umat Allah dalam rangka mencari kerajaan Allah? Kemudian hambatan-hambatan apa yang dialami dalam usaha mencari kehendak Tuhan? Barangkali ini yang bisa kita topik diskusi, bagaimana kita mencoba untuk menghilangkan kekhawatiran yang berlebihan ya, tentang fenomena alam situasi, sehingga berdampak kepada kehidupan kita ke arah yang tidak baik. Usaha kegiatan apa saja yang seharusnya dilakukan umat Allah dalam rangka mencari kerajaan Allah, seperti apa yang menjadi harapan pembacaan kita pada pagi hari ini? Cari kerajaan Allah, pertama kita bisa melihat bahwa konsep kerajaan Allah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini bukan berbicara soal masa datang atau masa depan atau nanti setelah kita meninggal gitu ya. Tetapi kerajaan Allah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus itu dimulai sejak kita saat ini, ketika kita masih hidup di dunia ini. Nah, sehingga tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Purba, bagaimana sih usaha kita ya, kita bisa melihat ya bagaimana keadaan dunia saat ini gitu ya. Yang tadi sudah diungkapkan ya terkait dengan kerusakan lingkungan hidup dan lain-lain sebagainya tadi gitu ya, yang dicontohkan gitu ya, pengalihan fungsi lahan gitu ya, sekarang lebih cenderung ke bisnis, ke hal-hal yang sifatnya ekonomi dan seterusnya. Nah, yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita ya mungkin kita tidak bisa melakukan hal-hal yang besar, tapi kita bisa melakukan dengan hal-hal yang sederhana. Misalnya apa sih yang bisa kita lakukan? Ya kita ya dari rumah kita ya, terkait dengan menjaga ataupun juga melestarikan lingkungan hidup ini, apa sih yang bisa kita perbuat, bisa kita lakukan? Ya dengan memilah sampah gitu ya, sampah plastik, sampah organik gitu ya. Nah, terus juga di wilayah 5 ya, saya dengar juga mengumpulkan minyak bekas jelantah gitu kan ya. Nah, hal yang seperti itu yang memang harus kita kembangkan, walaupun kecil tapi ya kita bisa memberi sebuah hal yang konkret gitu. Ya, karena kan kalau kita
berbicara hal-hal yang besar gitu ya, demo protes terkait lingkungan hidup ya susah juga kan gitu ya. Nah tapi kita bisa melakukan dengan hal-hal yang sederhana yang bisa dimulai dari diri kita, dari rumah kita, ya mungkin juga dari persekutuan kita ya di gereja gitu ya. Seperti apa hal-hal itu yang memang harus kita kembangkan, itu kaitan dengan lingkungan hidup gitu ya. Kemudian juga ya kita bersyukur ya di GKP bahwa kita juga punya kepedulian ya, terkait dengan mereka yang mengalami kesulitan terkait dengan kekerasan gitu ya. Kita ada Pasundan Durebang gitu ya. Ini kan bentuk konkret nyata usaha yang dilakukan oleh gereja bagaimana menghadirkan damai sejahtera ya. Kerajaan Allah menghadirkan kerajaan Allah itu menghadirkan damai sejahtera gitu ya. Jadi khususnya kita ketika menjadikan hidup kita berdampak. Ada panti sosial gitu ya. Saya kira bersyukur ya kita di Gereja Kristen Pasundan punya badan-badan pelayanan yang menunjukkan kepada kita bahwa gereja itu juga turut mengambil bagian, turut berperan ya di dalam mendatangkan shalom, damai sejahtera Tuhan gitu ya, mewujudkan kerajaan Allah itu dalam berbagai bentuk pelayanannya, dari kesehatan, pendidikan, sosial gitu ya, kemudian tadi soal kekerasan, bahkan juga ada law firm gitu ya, badan pelayanan hukum gitu ya, yang memang juga kita terbuka untuk membantu, untuk menolong siapapun gitu ya yang mengalami kesulitan terkait dengan persoalan-persoalan hukum. Nah, jadi itu yang kita bisa lihat ya, yang harus kita lakukan ya, mendukung ya program-program yang sudah ada ini ya. Kita sebagai bagian dari jemaat GKP juga bisa mendoakan tadi gitu ya, mendoakan berbagai upaya-upaya yang dilakukan, ataupun juga tadi hal yang bisa kita lakukan dengan sederhananya seperti tadi gitu ya, dari rumah kita. Dan itu yang kira-kira bisa kita usahakan ya Pak, untuk terkait dengan mewujudkan ataupun juga kita menghadirkan kerajaan Allah itu. Ya. Roh Kudus Tuhan. Maka tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta sebagai praktis dalam kehidupan kita sehari-hari bisa kita lakukan secara konsisten. Tapi kalau tidak diilhami dengan ajaran Tuhan bahwa kita memang diberi kuasa untuk mengelola dunia dalam arti untuk kepentingan manusia, bukan hanya sekarang tetapi untuk selama-lamanya, maka mau tidak mau memang kita harus tetap menjadikan Tuhan Yesus menjadi sumber inspirasi agar kita secara konsisten melakukan kegiatan-kegiatan, paling tidak unsur keserakahan daripada umat itu dikurangi, bahkan dihilangkan, sehingga dia bisa berpikir lebih rasional bahwa alam yang ada ini bukan kita manfaatkan untuk sekenyang-kenyangnya pada saat ini, tapi juga ingat cucu-cucu kita ke depan, mereka juga perlu hidup, dan sumber-sumbernya itu adalah dari alam. Saya sangat terkesan dengan beberapa petinggi ya, bahwa Indonesia itu sebetulnya kalau mengelola sumber daya alam itu benar dan tidak ada kebocoran melalui korupsi dan sebagainya, maka setiap orang penduduk Indonesia itu bisa memiliki gaji sekitar 20 sampai 25 juta per bulan, seperti itu. Tapi kenyataannya jauh daripada itu. Nah ini hasil evaluasi, tapi hanya sampai evaluasi di situ. Tetapi solusinya apa untuk membangun manusia seutuhnya seperti apa yang diharapkan oleh Tuhan Yesus, bahwa kita harus menjadi manusia yang memiliki sifat karakter daripada Tuhan Yesus sendiri, yaitu dia mau berkorban untuk dirinya demi menyelamatkan umat manusia. Nah demikian juga kita jangan terlalu serakah hanya untuk memikirkan kita pribadi paling tidak, tapi kita harus lebih rasional untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sumber-sumber ekonomi maupun termasuk tadi kebersihan lingkungan dan seterusnya, seperti itu.
Jadi saya sangat terkesan dengan apa ini, kembali kita untuk kembali ke basic lah, kembali kepada awal, bagaimana awal penciptaan Tuhan terhadap kita. Tujuannya adalah jelas untuk membangun langit dan bumi yang baru. Barangkali masih ada, Ibu? Mengimani dan mempraktekkannya, kita bisa memelihara alam. Tadi misalnya yang disampaikan Pak Purba, kita jangan serakah gitu ya, jangan ego. Tadi kan kendalanya itu dari internal, egoisme kita gitu ya. Misalnya belum lama kan yang rewet itu ya, sampai kebakaran hutan gitu ya kan, itu didenda 1,5 miliar, sementara kerugiannya jauh lebih dari itu gitu kan ya. Lingkungan hidup dan lain sebagainya, para petani mungkin ya yang ini di sana itu nggak seimbang gitu dengan denda yang diberikan hanya untuk prewed gitu, pakai flar gitu ya, nggak mikir banyak dampaknya di tengah cuaca yang memang sedang kering ya, kemarau. Tidak ada itu pun, kalau panas sekali kan bisa terjadi kebakaran gitu ya. Ini bagaimana mereka hanya mementingkan pekerjaannya tanpa memperhatikan ini kalau melakukan ini dampaknya seperti apa gitu. Jadi balik lagi ke egoisme pribadi ya. Kalau misalnya orang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya gitu, akan berusaha ini kalau saya melakukan ini dampaknya apa ya, kerugian yang ditimbulkan apa ya gitu, dan dampak jangka panjangnya apa bagi anak cucu gitu ya. Itu bisa terhindar. Cuma kan balik lagi ke manusianya gitu ya, bagaimana kita juga selain upaya-upaya mungkin yang awal sekali adalah doa kita, melalui doa-doa kita supaya lingkungan hidup alam tetap terpelihara, sehingga dijauhkan dari berbagai kesulitan yang saat ini kan mulai kita rasakan ya, dengan naiknya harga beras, karena memang ada kendala-kendala yang dihadapi. Terima kasih. Dan di Tuhan masih kita harus percaya bahwa kita kalau tetap di dalam Tuhan, mengandalkan kuasa Tuhan, maka solusi-solusi yang dapat kita lakukan diberi hikmat dan semuanya akan ditambahkan. Mungkin juga tadi faktor ekonomi kita ditambahkan, faktor damai sejahtera ditambahkan, kebahagiaan, keamanan kita ditambahkan, sehingga kita penuh dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Oleh karena itu saya sangat apresiasi doa pagi seperti ini adalah salah satu upaya kita untuk senantiasa lebih sering dan lebih kental berjumpa dengan Tuhan. Amin. Hikmat kami semakin bijaksana ya Tuhan dalam mengelola alam ini ya Tuhan, untuk mempertahankannya, dan juga kami dapat mencari kerajaan Allah di dunia ini. Kami bisa melakukan hal yang terbaik untuk melakukan turut dengan ketetapan-ketetapan-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami akan kembali doa ya Tuhan untuk syafaat kami ya Tuhan. Kami mendoakan untuk keluarga Mas Kris ya Tuhan, ibunda tercinta, Ibu Liah yang berada di Jogja. Tuhan, Engkau berkati terus ya Tuhan dengan kesehatannya. Engkau akan di masa lansianya Ibunda Liah dapat tetap penuh dengan sukacita ya Tuhan, dan juga berkati juga saudara-saudara di sana yang menjaganya ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur ya Tuhan atas kelahiran dari putri kedua dari Ibu Lastri dan Bapak Daniel, yaitu anak Evangeline. Terima kasih ya Tuhan, Kau berikan kelancaran dalam proses kelahiran, dan juga Kau telah memberkati kesehatan Ibu Lastri ya Tuhan. Kau akan terus menyertai Ibu Lastri ya Tuhan di masa pasca kesehatan anak Cikiah ya Tuhan yang dirawat. Kau akan terus berikan kesabaran dalam merawat putra-putrinya ya Bapa. Tuhan Yesus, Kau berkati ya Tuhan keluarga tersebut ya Tuhan. Tuhan, kami juga mendoakan ya Tuhan
untuk Mas Kris dan juga Mbak Onya dengan kesehatannya Tuhan. Kau akan terus tambahkan ya Tuhan kondisi Mas Kris dan Mbak Onya agar semakin terus fit ya Tuhan. Dan juga Kau akan berkati pelayanan Mas Kris dan Mbak Onya ya Tuhan di GKP Immanuel Kerawang ini. Tuhan Yesus, Kau juga tahu ya Tuhan untuk kesehatan saudara-saudara kami yang lain ya Tuhan. Kau akan berkati juga kondisi kesehatan Pak Gunawan yang terus semakin semangat di dalam pelayanannya Tuhan. Kau akan tambahkan terus ya Tuhan untuk keluarga Pak Gunawan, Ibu Endang dan juga Kakak Eliezer ya Tuhan yang bekerja di Jakarta. Kau akan berkati dan juga usaha untuk yang dirintis Ibu Endang ya Tuhan, dan Kau akan berkati juga keluarga tercinta ini ya Bapa dengan usaha yang mereka lakukan ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan ya Bapa untuk kesehatan juga untuk keluarga Bapak Hermawan serta Ibu ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan keluarga tercinta ini ya Tuhan di usianya yang tidak muda, tapi berdua ya Tuhan dengan semangat memberikan contoh untuk kami semua ya Tuhan untuk terus bersekutu dan dekat terus dengan persekutuan ya Tuhan, apapun itu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas teladan yang diberikan oleh keluarga Bapak Hermawan ya Bapak. Tuhan Yesus, Kau juga memberkati kegiatan-kegiatan program gereja kami ya Tuhan. Engkau akan berikan kelancaran para panitia dan juga komisi yang bekerja di dalamnya Tuhan. Engkau akan berikan kekompakan di dalam pelayanan ya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan pemerintahan Kabupaten Kerawang ini ya Tuhan, yang saat ini Ibu Selika sudah undur dari pemerintahan Bupati di Kerawang dan digantikan oleh Bapak Aib. Kau akan berkati ya Tuhan, pemerintahan akan menjadi lebih baik ya Tuhan, Kota Kerawang menjadi lebih maju, dan juga kami GKP Immanuel Kerawang dapat menjadi garam dan terang di Kota Kerawang ini ya Bapak, untuk memberikan contoh ya Tuhan di lingkungan sekitar kami juga ya Bapak. Kami juga mendoakan ya Bapak untuk rencana program demokrasi yang akan dilakukan bangsa ini ya Bapak untuk menjelang pemilu 2024 ini. Kau akan berkati bangsa ini tahap demi tahap ya Tuhan, tidak akan ada lagi kerusuhan ataupun keributan. Kami semua dapat saling memahami, saling berdamai ya Tuhan antara partai politik, dan juga Kau berkati proses-proses di dalamnya. Tuhan Yesus, kami juga dapat menjadikan bangsa ini ya Tuhan untuk ambil bagian ya Tuhan untuk kedamaian di bangsa ini ya Bapa. Kau berkati ya Bapa. Tuhan Yesus, Kau tahu seluruh doa kami ya Tuhan. Kami akan melanjutkan doa syafaat kami selanjutnya. Haleluya. Untuk keluarga Bapak Purba, kami berdoa untuk kesehatan dan juga anak cucu mantu dimanapun mereka berada saat ini. Engkau senantiasa menyertai, membimbing dan memelihara mereka dalam aktivitas dan kehidupan keluarga mereka. Biarlah teladan yang telah diberikan Bapak Purba dan Ibu Eni ke anak cucu dan menantu bisa dibawa dalam keluarga masing-masing. Kami juga berdoa biarlah Engkau semakin memakai Pak Purba dan Ibu Emi di masa usia indahnya ini untuk tetap menjadi berkat dimanapun mereka Engkau tempatkan pelayanan mereka, dan Engkau bisa memakai mereka untuk mendatangkan damai sejahtera di tengah-tengah kami sebagai jemaat dan di tengah-tengah masyarakat dan keluarga. Mengucap syukur Bapa untuk keluarga ini yang senantiasa mengambil bagian dalam pelayanan di jemaat kami. Kami juga berdoa untuk Ibu Cynthia, biarlah Engkau memberkati dia dengan kesehatan dan senantiasa menopang dia, menuntun dia, membantu dia dalam setiap pergumulan-pergumulan yang mungkin dia alami, dan Engkau memberkati usaha yang dijalankannya, sehingga melalui usaha itu
Ibu Cynthia dapat juga membagikan dan mendatangkan sukacita di sekelilingnya, dan juga mendatangkan damai sejahtera bagi kami semua di tengah-tengah jemaat kami. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Pendeta Agus dan keluarga. Biarlah Engkau memberkati pelayanan Bapak Pendeta Agus dan keluarga, dan Engkau yang menuntun dia dan memperlengkapi dia untuk pelayanan-pelayanannya dimanapun, terutama di dalam jemaat kami. Kami percaya Bapa, dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, setiap usaha pelayanan yang dijalankannya pasti mendatangkan sukacita dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa untuk kesehatan Pak Agus, Bu Yuliana, dan anak-anak. Biarlah Engkau memberkati mereka dengan kesehatan, dan juga Engkau memberkati Gebi yang saat ini sedang studi di Malang. Biarlah Engkau menuntun dia dalam menjalankan studinya, sehingga pada tepat waktunya nanti dia akan menyelesaikannya dan bisa membaktikan dirinya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa untuk Gavi yang saat ini sedang mempersiapkan untuk studi lanjutnya ke perguruan tinggi. Biarlah Engkau menuntun dia, membantu dia untuk mendapatkan pilihan yang tepat dan sesuai dengan cita-citanya, sehingga dengan sukacita dia akan memasuki masa perguruan tinggi. Dan Engkau juga memberkati dia, menguatkan dia untuk mempersiapkan diri untuk pendidikan yang lebih tinggi. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk rencana Gavi yang akan live in di Yogyakarta pada 21 Oktober yang akan datang. Biarlah Engkau memberkati Gavi dan semua peserta nanti, sehingga mereka melalui live in ini bisa semakin ditambahkan pengalaman mereka, semakin ditambahkan ilmu mereka, dan semakin bertumbuh mereka dalam menjalani kehidupan nyata di luar sekolah. Terima kasih Bapak untuk keluarga ini. Biarlah Engkau senantiasa menuntun mereka untuk menjadi berkat dimanapun mereka berada. Dalam Kristus Yesus kami naikkan doa ini. Tuhan senantiasa menganugerahkan kesukacitaan, kebahagiaan, kesehatan di dalam hari demi hari yang dijalaninya. Demikian juga untuk anak-anak, mantu, dan cucu terkasih Arsai. Tuhan, Kau juga yang selalu memelihara, melindungi, memberkati mereka dalam setiap keberadaannya. Demikian juga untuk Pendeta Ana yang masih dipercaya untuk terus melakukan dan melanjutkan tugas pelayanannya yang tidak mudah saat ini sebagai bagian dari anggota tim mediasi terkait dengan pergumulan yang dihadapi anggota jemaat di GKP Jatiramon. Kami memohon hikmat Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan, agar kehadiran Pendeta Emeritus Ana Mariani Sarniem dalam tim mediasi ini juga boleh memberikan dampak dan arti yang sebagaimana juga menjadi doa kami semua, dapat kemudian rekonsiliasi terjadi, terwujud di tengah-tengah kehidupan jemaat GKP Jatiramon ini. Demikian juga ya Tuhan, untuk berbagai upaya-upaya yang dilakukan oleh tim ini, biarlah kiranya Tuhan yang hadir di dalamnya, terlebih untuk setiap anggota jemaat yang berbeda pendapat, berbeda pandangan pada kesempatan saat ini ya Tuhan, biarlah kami memohon hikmat Tuhan agar mereka juga kekerasan hatinya diluluhkan, keegoisannya Tuhan Kau hancurkan, sehingga yang muncul dan yang mengemuka adalah kebersamaan, kesatuan sebagai tubuh Kristus. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Baik, demikian juga kami memohon kasih dan penyertaan Tuhan untuk keluarga Ibu Reni. Kami memohon penyertaan dan kasih Tuhan dalam perannya sebagai istri, sebagai ibu bagi anak terkasih. Tuhan, Engkau juga yang meneguhkan dan menguatkan dalam pelayanannya sebagai penatua.
di wilayah 10 khususnya sebagai pembina. Tuhan berikanlah hikmat kepadanya, terlebih juga di dalam mencari jalan yang terbaik terkait dengan penguatan, pendampingan segala sesuatu yang dilakukannya berkaitan dengan pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh keluarga di wilayah 10. Kami juga memohon penyertaan Tuhan untuk Bapak Cun agar kiranya Tuhan Engkau juga semakin meneguhkan dan menguatkannya untuk terus berproses dalam percakapan, dalam rencana untuk menjadi anggota jemaat di gereja kami ini. Demikian juga ya Bapak Allah yang Maha Baik, kami memohon penyertaan Tuhan untuk apa yang menjadi doa dan kerinduan keluarga almarhum Oma Friska yang berencana juga akan mengadakan kebaktian syukur. Biarlah Tuhan Kau berkati keluarga, anak-anak, mantu, cucu semua bersatu, sekalipun mereka memiliki keyakinan-keyakinan yang berbeda pada saat ini. Biarlah kiranya Tuhan Engkau juga yang akan menyertai saudara-saudara kasih kami, anggota jemaat di wilayah 10, khususnya yang kurang fit agar sehat kembali, agar pulih kembali, khususnya untuk Bapak Tony Bungaran Aritonang, untuk Ibu Ita, untuk anak kekasih Cynthia, untuk saudara kekasih kami juga yang merupakan putri dari Bapak Delapan, yaitu anak kekasih Cynthia. Tuhan juga berkati agar dia juga dapat dipulihkan pasca operasi yang dijalaninya. Bapa Surgawi Allah yang Maha Baik, ke dalam tangan kasih-Mu kami juga memohon penyertaan Tuhan untuk pelayanan-pelayanan pendeta, penatua pada hari Minggu nanti, untuk guru-guru sekolah minggu, pelayanan kesehatan, PDJ, dan juga tenaga-tenaga gereja kami, TU, poster, driver, semua Tuhan Kau berkati, Tuhan sertai dalam pelayanan-pelayanan agar pada waktunya semua dapat berjalan lancar dan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, kami menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan juga untuk kegiatan-kegiatan dalam rangkaian HUT GKP, di mana ada kegiatan yang dilakukan bersama-sama Jemaat Teluk Jambe, Bojong, Rumah Sakit Bayu Karta, Bajem Kampung Teko, dan juga Karawang. Bila Tuhan untuk berbagai pertemuan-pertemuan yang sudah dilakukan terkait dengan kegiatan-kegiatan kebersamaan pada waktunya semua dapat berjalan lancar baik dan penuh sukacita sebagai upaya untuk mewujudkan rasa syukur kami atas penyertaan Tuhan bagi Gereja Kristen Pasundan. Bapa, inilah segenap doa-doa kami yang kami haturkan semuanya itu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami ada di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepadamu ku berdoa.
kasih karunia, damai sejahtera, berkat dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Amin.